sedikit terlalu lama di dalam membahas apa aja Bang. Oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semuanya, terima kasih sudah menunggu. Hari ini kami sudah melaksanakan proses mediasi yang pertama yang difasilitasi oleh mediator non-hakim yaitu Ibu Sri Miguna SIMA. Nah, adapun mediasi pertama ini tadi disampaikan terkait dengan tata kelola mediasi, ya, terus kemudian disampaikan juga beberapa poin misalkan terkait dengan kehadiran masing-masing prinsipal. Kemudian disampaikan juga minggu depan akan diagendakan mediasi kedua proposal penawaran dari para penggugat, yaitu kami sendiri sebagai kuasa hukum penggugat. Ada rencana isi proposalnya seperti apa bocorannya? Iya. Iya, jadi minggu depan itu kan tanggal 11 November 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan mediasi kedua dengan agenda proposal penawaran perdamaian dari para penggugat. Nanti akan menghadirkan kita juga. Ya, kami perlu sampaikan sebenarnya hari ini di kita Mirjani itu bisa dihadirkan karena kami sudah mengajukan namanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperbolehkan Nikita Mirjani untuk hadir dalam proses mediasi ini. Tapi karena kebentur dengan waktu yang cukup menyita dalam pengurusan administrasi dokumen sehingga tidak dimungkinkan hari ini. Nah, kemungkinan kami akan hadirkan Nikita Mirjani pada mediasi kedua tanggal 11 November 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sedikit proposalnya dari Niktir. Oh iya, jadi tentu kan proposal yang akan disampaikan dari para penggugat itu kan para penggugatnya ada dua, Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki. Nah, nanti kami akan menyusun itu, kemudian apa yang menjadi keinginan prinsipal baik Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki, itulah nanti yang akan kami ajukan dalam mediasi tahap kedua. Nanti bakal ada gugatan balik juga katanya dari pihak Reza Gladys di mediasi. Ya, Gimana mungkin? Rekonvensi ingin meminta 4 miliar balik. Jadi gini, dalam proses mediasi yang dilaksanakan selama 30 hari kerja sesuai dengan ketentuan Perma 1 2016, tidak ada gugatan balik di situ. Itu bicara namanya identifikasi masalah, terus bicara solusi dalam proses perdamaian. Nah, nanti ketika misalkan 30 hari kerja itu proses mediasi dinyatakan deadlock, maka masuk namanya dalam pokok perkara. Nah, disitulah nanti ranahnya ketika ada jawaban dan eksepsi dari para tergugat. Kalau mereka melakukan namanya rekompensi, silahkan, mereka yang punya hak terhadap itu. Tapi kami hari ini menyampaikan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan hari ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Tapi dari pihak sebelah memang sudah berencana mau menggugat yang 4 M dan lain-lain gitu kan. Wah, saya belum mendengar itu ya. Kami hanya fokus terhadap perkara nomor 1000/PDTG 2025 terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Makanya tadi katanya uang 4 miliar dari istri dikembalikan, dan itu masalah juga segera dikembalikan. Iya, ditanyakan saja ke ini, siapa yang menyebut itu? Ditanyakan saja, kami tidak tahu itu. Ya, kami fokus hanya terkait dengan gugatan PMH sama upaya banding yang sudah kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditujukan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi hanya 2 poin itu yang kami fokus saat ini. Dan artinya uang 4M itu sudah berpindah tangan dari Reza Gladys ke Niktir. Itu yang diperkarakan sama mereka. Nah, kami kan belum menerima itu gugatan itu. Jadi kami belum bisa berkomentar hal itu. Nanti kalau kan orang hukum itu harus bicara namanya fakta, ya. Nah, belum ada faktanya, bagaimana kami menanggapi itu? Ya. Tadi juga mereka menganggap dari mulai gugatan dari prestasi itu komedi, dan mereka siap untuk melanjutkan ikutlah apa dari pihak Oh, itu pendapat mereka, tapi kami mau sampaikan begini. Ketika kami membangun konstruksi hukum dalam gugatan
perkara nomor 1000/PDTG 2005 ini tentang perbuatan melawan hukum itu kan nggak asal-asalan, ya kan? Karena ada ajas hukum namanya optare incumbit pro patio. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menggugat, dia harus buktikan. Nah, tentu kami membangun konstruksi hukum itu yang kami tuangkan dalam posita dan petitum itu nggak mengada-ada. Kami akan buktikan. Tapi sementara dalam proses mediasi ini kita tidak bicara namanya alat bukti, kita bicara namanya solusi. Nah, ketika sudah tidak ada lagi solusi dalam proses mediasi, dinyatakan mediasinya deadlock. Nah, di situ nanti kita bicara nanti susun dari masing-masing pembuktian masing-masing, gitu ya. Bang, ini kan udah ajuin banding nih. Mungkin harapannya apakah hukuman dari pengadilan tinggi itu dikurangin atau seperti apa nih? Ya, jadi sebenarnya kan apa sih konsekuensi hukumnya ketika melakukan upaya hukum banding? Sebenarnya konsekuensinya ada 3. Satu adalah bisa upaya banding itu lebih rendah dari putusan tingkat pertama. Yang kedua bisa putusannya sama dengan putusan tingkat pertama. Yang ketiga bisa juga lebih tinggi, ya. Tapi kan kami sudah menghitung-hitung dengan baik apa menjadi alasan hukum kami. Kami beranggapan bahwa putusan di tingkat pertama ini banyak amat pertimbangannya itu yang menurut hemat kami itu sangat lemah, sehingga kami perlu memperjuangkan rasa keadilan untuk Nikita Mirzani dalam upaya banding. Begitu. Jadi harapannya apa? Bebas atau? Oh, bebas lah. Itu harapan kami. Gitu. Nah, mudah-mudahan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bisa mewujudkan mimpi kami sehingga Nikita Mirzani mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan. Ya. Kan banding udah kemarin juga udah dibawa ke PT ya. Ada jadwal, sudah keluar jadwal sidangnya. Iya, jadi kan kemarin itu rekan saya Gali Rakasiwi sudah mendaftarkan ya pernyataan banding terhadap putusan perkara nomor 362 ya. Bahkan tidak hanya itu, hari ini juga Pak Gali juga sudah mendaftarkan juga upaya banding dari perkara 363, yaitu terdakwanya adalah Ismail Marzuki ya. Jadi dua-duanya upaya banding itu ya. Oh, berarti untuk Mail sendiri itu udah fix banding juga, Bang? Iya, silakan dilanjutkan Pak Gali. Karena kan kemarin masih berdiskusi nih dengan Mail, katanya berarti hari ini sudah fix untuk ikut banding juga, karena kan JPU juga jaksa kan banding juga. Baik, awal